Perjalanan berapa lama lagi? Ini sekitar kalau siang 5 menit juga nyampe ke atas. Karena malam ini ya sekitar 10 menit lah. Ini ketinggian berapa, Kak? Ini ketinggian sampai atas tuh 1.200 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, serta salam persatuan dan kebangsaan untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Saya Ilham Jakaria akan menemani kita semua dalam momen tasyakur alam dalam menyambut tahun baru Islam yang penuh makna dan berkah. Dan pada malam ini kami berada di situs Megalitikum Kuta Tanggahan yang berada di Desa Batu Lawang. Pada malam hari ini ada persiapan untuk kita sama-sama berdoa dan tasyakur alam ya dalam menyambut tahun baru Islam. Ini ada hal yang menarik di mana saya melihat tadi banyak apa ya situ, sesajen atau apa, terus juga ada payung-payung mungkin ini. Dan untuk lebih lanjut nanti kita akan wawancara sekali lagi Kang Fajri ya terkait makna syarat yang berada dalam momen malam ini. Nanti ada yang tampanan. Oh, ini batu-batu ini batu yang situs itu ya Kak ya? Iya. Ini batu-batu situs gitu. Wow. Teman-teman, saya ngikuti Kang Suhe untuk naro hiyo ya Kang ya? Dupa. Ini untuk apa ya Kang ya? Untuk mewangikan. Untuk mewangikan ya? Mewangikan bukan hanya wanginya terhadap semesta, juga terhadap semua manusia supaya wangi. Wangi itu dalam berbuat kebajikan. Dalam berbuat kebaikan. Kakang ini batu apa kok ini rata banget batunya? Ini bentuknya seperti dolmen. Dolmen, heeh. Itu segi 5. Segi 5 ya. Ini kalau biasakan batu ini dibilangnya alami, terlalu presisi teman-teman. Nah ini berarti ada keterlibatan manusia atau orang yang membuatnya zaman dulu. Pemahatan zaman dulu. Gitu. Ini presisi banget. Presisi banget. Ke kiblat. Dan ini menghadap ke kiblat. Ke barat. Kalau untuk peribadatan yang berkeyakinan Islam atau Muslim. Oh, iya nih kayak batu pengsolatan ya. Itu tempat berzikir. Tempat zikir, tempat niis di sini. Untuk menang, tahning, begitu kan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita beberapa rombongan yang masih di perjalanan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua. Bukan berarti apa yang kita lakukan keluar dari aturan-aturan syara maupun aturan budaya. Tapi ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Agung, Sang Yang Kersa, Sang Yang Taya, Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bentuk rasa syukur kita itu kita jalankan dengan bentuk tasyakur alam, tasyakur binikmah, dengan tadabur alam, dengan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memunajat kepada Sang Yang Menang, Sang Yang Mening, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Agung, Sang Yang Widi, Sang Yang Kersa, memohon agar kita semua mendapatkan berkah daripada kedua orang tua, berkah daripada guru, berkah daripada ahli kubur yang telah lebih dulu meninggalkan kita semua, berkah daripada leluhur kita, berkah daripada para wali, berkah daripada para nabi, syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karamat daripada malaikat hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu kita menjalankan juga merayakan hadeuh urang karena gantina tahun menyambut tahun baru Islam dengan cara kita bersama-sama memohon dan berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk sajian-sajian atau sesajen yang ada di hadapan kita, bukan berarti kita memberikan sesuatu kepada makhluk yang tidak terlihat atau memberikan sesuatu kepada yang tak kasat mata, tapi ini adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang kita nikmati. Selama 1 tahun penuh kita mendapatkan sebuah kenikmatan, dan inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, di malam ini kita bersama-sama memohon, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa masing-masing, dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dengan tata caranya masing-masing, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta pengakuan daripada leluhur kita semua. Dan mudah-mudahan daerah kita, negeri kita yang tercinta dijauhkan dari balahi, dijauhkan dari bencana. Kita memohon kepada Allah, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti setelah kita selesai melakukan ritual bersama-sama, bersama saudara kita, sesepuh kita semuanya, kita akan mengupas makna daripada arti daripada sesajen dan makna daripada pepayung agung. Dan di sini juga ada tongkat yang dibawa, yang awal ditemukannya situs Kuta Tanggehan tahun 2017, tanggal 17 bulan 4 hari Jumat Kliwon, atas dasar perintah untuk mengambil sebuah tongkat yang berada di Batu Lawang, yang persis berada di atas batu. Dan inilah salah satu tongkatnya yang mungkin dari selama 10 tahun baru 2 kali dibawa ke tempat ini, yaitu tahun baru Islam tahun kemarin dan sekarang. Dan juga ditemukannya sebuah trompet, yang dimana trompet itu ada di Penyawangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada sesepuh juga. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Nah, kita teruskan. Ada sebuah trompet yang ditemukan, ada sebuah pin juga yang ditemukan, ada sebuah arca juga yang ditemukan, ada yoni dan lingga juga yang ditemukan, juga banyak lagi yang kita temukan di lokasi ini. Ini sebagai bentuk bukti daripada bagaimana sangat berharganya sebuah sejarah yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita lestarikan. Kemudian kita melaksanakan seperti ini, semua di bawah ada pepayung agungnya, ada warna kuning dan warna hijaunya, itu ada makna. Semuanya memiliki makna, arti, dan juga tujuan. Di sini kita berkumpul bukan berarti untuk memuja ataupun kita melakukan hal-hal yang di luar aturan agama maupun dari agama. Tapi di sini kita berkumpul untuk menyatukan rasa kita, hablum minalam, rasa kita terhadap alam semesta, rasa kita terhadap sesama manusia, agar kita menyambung rasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini kita berkumpul tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, tapi atas hakikat izin daripada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkannya kita di satu tempat untuk kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Begitu pun dengan leluhur kita, walaupun kita bukan keturunan daripada leluhur kita, tapi leluhur kita senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Bahasa leluhur itu bukan bahasa-bahasa yang dimana bahasa merucut kepada jin, kepada siluman, ataupun syaitan. Tapi bahasa leluhur itu merucut kepada siapa? Satu kedua orang tua kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita, jangkawaring, udeg-udeg, sikisubur kita, semua, sehingga sampailah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita semua wajib meluruskan tentang hubungan kita dengan alam semesta.
Karena bahasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan semata-mata kita kembali kepada Tuhan, tapi urusan kita terhadap alam semesta. Bagaimana urusanmu dengan air? Bagaimana urusanmu dengan tanah? Bagaimana urusanmu dengan api? Bagaimana urusanmu dengan angin? Dan bagaimana urusan kita dengan alam semesta? Dengan gunung, pepohonan, hewan, dan sebagainya. Maka oleh karena itu, semoga di malam ini apa yang kita lakukan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah kelancaran, kesehatan lahir dan batin, juga dimudahkan segala sesuatu yang kita lakukan. Semoga kita semua saling memaafkan satu dan lainnya dari ucapan-ucapan yang menyinggung, dari ucapan-ucapan yang tidak berkenan, dan semoga kita semua saling memaafkan lahir dan batin kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Mungkin pembuka saya pribadi atas nama Pak Jiri Maulana Pai, mewakili juga saudara saya atas nama Kang Suherman, beliau yang menemani dari awal ditemukannya situs Kuta Tanggehan dari Butan Belantara menjadi tempat yang penuh makna, dan sehingga diakuinya menjadi sebuah cagar budaya oleh pemerintah. Dan semoga apa yang kami berdua lakukan menjadi sebuah manfaat maslahat untuk masyarakat, untuk pemajuan masyarakat, dan semoga apa yang kami lakukan ada ridho daripada leluhur dan alam semesta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam santun rahayu, salam budaya Nusantara, salam sejahtera, sampurasun, sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini ada kesepuhan dari Arca dari Gunung Luhur juga. Alhamdulillah beliau sudah bisa berkenan hadir, dan di sini kita masih menunggu juga Pak RT yang akan hadir juga. Ku barokahna ibu anu ngandung bapak nu ngayuga, ibu tunggul ning rahayu bapak tangkaning darajat. Saya tidak bisa banyak bercerita. Batin bapak batin. Ini Mugia naon lampu udah mulai dimatikan. Patempatan. Lampu sudah mulai dimatikan dan kita berada di ketinggian gelap bentar lagi. Yen urang sadayana nyuhunkeun ka Gusti anu Maha Agung, Gusti nu Maha Suci, Sang Yang Menang, Sang Yang Mening, Sang Yang Tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Nuhunkeun mugia Gusti ngahapunten dosa-dosa anu janten ibu abdi sadayana. Anu ngalahirkeun, anu ngandung urang sadayana pitakeun ka saagung kieu. Mugia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngangkat derajat kanu janten ibu Rano kana buahna, nu bade nuang kana tumpengna. Sok mangga dituang sadayana. Oh iya, dituang. Sok dituang. Dituang, ah. Tuang. Sok mangga nanti kita kupas makna daripada sesajen teh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, ini enggak apa-apa. Ya, saya Di bagi luang itu sok mangga. Mangga sok. Sasajena aya buahna naon sok. Jadi silakan. Sok. Sok. Mau naona. Undangannya sebentar. Boleh. Maju aja. Ini sesajennya dimakan? Iya. Dimakan? Iya, heran. Enggak, bukan heran. Saya kan banyak ngikutin perjalanan nih. Terus kalau sesajen itu biasanya ditaruh ditinggal. Jadi begini. Iya. Ada dua persepsi. Ada sesajen yang ditaruh kemudian ditinggal. Ya, dan itu yang menjadi polemik. Nah, gimana? Menjadi polemik, menjadi pembahasan, menjadi pada akhirnya bahwa sesajen itu dikatakan musyrik, haram dan sebagainya. Ya. Karena bagaimana? Kenapa hal tersebut menjadi demikian? Karena ketika ditaruh kemudian ditinggalkan, maka menjadi mubazir, terbuang percuma. Sementara leluhur kita bukan butuh merasakan manisnya, bukan butuh merasakan enak dan nikmatnya dan sebagainya, tapi hanya doa yang dibutuhkan oleh leluhur kita. Doa yang dibutuhkan oleh leluhur kita. Nah, walaupun ada kopi pahit, kopi manis, rujakan, bubur merah, bubur putih, terus kemudian ada buah-buahan, tumpeng dan sebagainya, yang bisa merasakan nikmatnya rasa buah,
nikmatnya tumpeng, enaknya kopi manis dan sebagainya, itu hanya kita yang hidup. Manis kata siapa? Kita. Pahit? Kita. Coba tanya kepada Karuhun. Karuhun merasakan manis pahitnya enggak? Jadi Karuhun itu butuhkan itu yaitu kenikmatan berupa doa. Abah punten boleh nyandak yuk. Silakan. Maaf ya saya nanya teh karena ada perjalanan yang memang seperti itu. Dan soal sesajen udah ya, clear. Dimakan. Dimakan. Boleh dilihat bagaimana menikmati, bagaimana keluarga kita menikmati daripada sesajen itu. Mana bahasa itu tadi teh? Nah, jadi makna daripada sesajen ini seperti adanya rujakan 7 rupa itu memiliki makna dan arti buah daripada kehidupan. Kehidupan kita yang setiap hari kita jalankan selama 7 hari. Selama 7 hari dalam 1 minggu, inilah buah kenikmatan yang kita rasakan. Yang dikatakan dengan rujak buah 7 rupa. Dan kemudian ada tumpengnya. Tumpeng itu gambaran. Ya. Tumpeng itu gambaran. Kenapa tumpeng itu ada 3 tahapan sampai ke atas. Tahapan yang pertama, kenapa harus kuat, harus luas. Itu mencontohkan, menggambarkan kepada seorang pemimpin. Mau itu pemimpin daripada rumah tangga, mau itu pemimpin daripada daerah, mau itu pemimpin daripada wilayah. Dan pemimpin itu harus bisa menguatkan bagaimana rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, memberikan kepada rakyat gemah ripah loh jinawi. Jangan sampai rakyat tersebut dijadikan sampalan atau dijadikan pondasi, tapi harus dijadikan rakyat tersebut gemah ripah loh jinawi. Bukan hanya sekedar janji. Itu. Yang kedua, bagaimana tumpeng itu ada tahapan yang kedua, seperti gambarannya asepan yang harus kerap. Tidak boleh carang. Karena dari pondasi itu harus tiang yang kuat. Kalau pondasinya kuat, tiangnya kuat, maka atapnya pun akan kuat. Jangan sampai tumpeng itu dibalikan, ujungnya ke bawah. Maka apa yang terjadi? Nah, hancur. Ketika kehancuran itu terjadi, bukan salah rakyat atau bukan salah masyarakat, tapi salah pemimpin yang arogan. Inilah gambaran dari tumpeng tersebut dengan warna kuning penuh dengan kemuliaan. Luar biasa. Sedikit terkait pemimpin ya. Mungkin ini saya akan sedikit menggali tips bagaimana seorang pemimpin bisa lebih peduli kepada banyak hal. Seperti tumpeng tadi, tiluhur kabeh. Betul. Untuk sa segmen doang gitu. Nah, mungkin ada yang mau diceritakan ke saya. Ya, jadi begini. Jadi belajarlah jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu kudu bisa nyeun asupan. Anu keker di wengkuna kerep kana carangna nyung carang dina nyungcungna. Jadi pemimpin kanu kudu bijaksana. Kebijaksanaan itu lain saukur memberikan sebuah arahan, tapi kebijaksanaan itu tidak membedakan antara rakyat yang kaya maupun rakyat yang miskin. Adil itu bukan hanya karena kita memiliki kedudukan, bukan karena kita memiliki jabatan, tapi adil terhadap rakyat sekalipun rakyat tersebut dalam keadaan paling bawah. Berarti kudu kudu selaras lah. Harus selaras. Emang masih ada pemimpin yang terpaduli gitu? Kemungkinan bagi yang sadar aja. Oh iya. Ya. Karena tumpeng ini adalah rekaman ini saya taruh di depan ini betul. Bagi yang sadar, kenapa? Karena tingkatan kesadaran itu menggambarkan seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin belum sampai kepada tingkatan kesadaran, maka apa yang akan terjadi? Hancur semua aturan. Paham? Paham yang udah mulai yang masuk silahkan. Saya akan mengulas sedikit, boleh nggak? Ya. Saya ambil ini. Boleh. Karena hapunten nuka suhun ieu kapungkur teh pas awal-awal saya teh megang ini dan diceritakan bahwa ini trompet ini ditemukan di area betul Kuta Tanggehan, Desa Batulawang. Betul. Mungkin Nah, kebetulan ini selama 10 tahun dari tahun 2017 ditemukan tanggal 17, ditemukannya ini sekitar sebulan kemudian ya. Ditemukan Kuta Tanggehan 2017 tanggal 17 bulan 4 dan kemudian ditemukan trompet ini kebetulan di area ini, di area di mana kita melakukan ritual untuk menyambut tahun baru Islam, dan ini baru kali ini kita bawa ke lokasi.
Ya, dan ini saya sedikit, semoga tidak dilanjutkan dalam rekaman ini, bahwa di situs Megalithicum Kuta Tanggehan ditemukan banyak artefak yang tidak bisa diceritakan satu-satu. Jadi silakan aja, langsung aja ke Kang Ali Usman, silahkan hubungi dengan berbagai cara, silahkan. Karena saya juga nggak mungkin ngangkat konten sesuatu dan membuka semuanya, bukan wewenang saya. Saya cuma ngerekam sedikit, menjadi pemantik, dan semoga teman-teman yang lain bisa lebih peduli lagi kepada budaya, adab, lalu adat. Seperti itu. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kang Saeutik, silakan. Silakan Intinya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu, salam budaya Nusantara, salam sejahtera, sampurasun, sampurasun, sampurasun. Jadilah yang ingin disampaikan hanya sedikit saja. Yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada para netizen, para penonton semua dimanapun berada. Hanya satu, jadilah kita bangsa dan negara yang penuh dengan Pancasila. Kenapa? Yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya perbedaan agama, jangan hanya perbedaan keyakinan, jangan hanya perbedaan pendapat menjadi sebuah pertentangan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebuah rasa syukur dan penuh dengan kecintaan. Itu yang disampaikan. Dan tetap jaga, rawat dan lestarikan peninggalan leluhur kita, apapun bentuknya, apapun wujudnya, karena itu adalah bukti peninggalan daripada sebuah perjuangan. Sampurasun, salam santun rahayu, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan closing statement dari saya sedikit bahwa terkait pantun. Terkait pantun yang nanti akan insya Allah beberapa waktu ke depan akan dibuka, akan diguar sama Kang Ali Usman. Dan kemarin ketika saya survei ke beberapa orang terkait pantun ini memang banyak versi. Betul. Dan saya tidak mau ada perdebatan di situ. Betul. Padahal Gedung Pusat Perfilman Haji Usman Ismail sudah menyediakan hall. Mau kapan? Tapi nanti dulu. Karena yang satu ingin saya sampaikan melalui video ini, saya bukan nyampe kepada siapapun juga yang berkepentingan, bahwa kalau masih ditutup-tutupi sampai hari ini, maaf ya Kakang, anak cucu teh moal arapaleun ka leluhur teh tuh. Betul. Apaleun we apal teh orang barat, orang ditu. Betul. Betul. Oh ya gitulah, jadi leluhur orang sorangan teh apaleun kurang pantun lagi ditanutupan kene. Ya, jadi sedikit menambahkan soal pantun. Ya. Soal pantun, berbicara soal pantun Bogor. Soal pantun Bogor itu banyak versi. Dan soal pantun Bogor itu bukan hanya untuk dimiliki oleh satu orang, bukan hanya untuk dimiliki oleh hanya orang-orang tertentu, tapi soal pantun Bogor harus disampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang, kepada halayak-halayak banyak, agar paham dan agar mengerti apa itu pantun. Pantun itu bukan naskah yang tertulis, tapi pantun itu adalah sastra lisan. Sastra lisan yang dimana menceritakan tentang perjalanannya Kangjeng Prabu Siliwangi atau Jayadewata, tentang bagaimana runtagnya Pajajaran, tentang bagaimana Seren Papan, tentang bagaimana Ronggeng Tujuh Kalasirna, tentang bagaimana Dadap Malang Cici Mandiri, tentang bagaimana Tunggul Kaung Bijil Sirung, dan tentang bagaimana ngadegnya Pajajaran. Nah, disinilah kita harus legowo bagi siapapun yang merasa paham dengan pantun, yang merasa pemegang atau pewaris pantun, monggo pedar. Sampaikan kepada semuanya, jangan hanya dipegang tapi pantun, baca, jangan hanya sekedar dibaca pantunnya, tapi makna daripada isi pantun tersebut, karena banyak rahasia yang tersimpan dalam karya-karya sastra tersebut. Seperti itu bagi siapapun itu. Terima kasih. Saya mencoba mengimbangi Kang Ali Usman bahwa kita pernah nyampe ke atas puncak. Betul. Dan di situ ada batu, dan batu itu ada di dalam naskah Bujanggamani kalau tidak salah. Betul. Di mana naon ngomong nate? Nalika waktu harita, inyana lempang baris cerik ngapangini, mapai pilempangan keras kecipakan cilang. Tuluy mapai deui bari esrod ngapai kana hiji lamping. Di mana anjeunna nepi kana eta tempat tiuk tina batu anu ngampar. Saluhureun talaga yang harapan hiji gunung geuning ieu bukit anu suci teh. Sakitu heula dan posisinya ada di atas di belakang kita. Dan saya nggak tahu kita akan ke sana lagi. Dan pasti, sebetulnya karena kebetulan besok itu kita mau ke sana. Jadi intinya gini, ya, saya mencoba mengimbangi, dan saya sebagai konten kreator lah disebutnya ya, hanya membantu sedikit aja. Tapi selebihnya nanti isi semuanya ini ada sama beliau, ada
sama abah-abah di sini juga, ada para sepuh di sini, dan ingat bahwa petilasan atau tempat telur itu nggak cuma satu titik, masih banyak ribuan dan masih banyak yang belum kebuka, terutama di area ini. Dan untuk di tempat lain juga ya harapannya kita bisa jaga semuanya ya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan banyak para sepuh dari Gunung Luhur, juga di sana ada Pak Aswan juga, ada Pak RT juga di sini, Pak RT ada juga dari saudara-saudara kita dari Mabes, ya. Nah ada juga saudara kita dari warga setempat juga ada yang dari berbagai wilayah. Oke, alhamdulillah. Oke Kang, berarti kalau misalkan mau ekspedisi Kota Tangguhan lagi berlanjut nih. Oh lanjut. Tapi jangan ngajak orang ya. Iya. Jangan ngajak orang banyak-banyak ya. Betul. Dan ini kegiatan seperti ini akan kita lanjutkan terus. Apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang, seperti apapun mereka bicara, kegiatan yang ada di Kota Tangguhan tentang sejarah Kota Tangguhan akan terus dikumandangkan, digaungkan. Dan di situ masih koma. Bagi yang ingin ikut, silakan hubungi beliau melalui rekaman ini. Karena kalau saya yang ngobrol begini, saya yang dihujat kan. Ya, bagus. Bukan Akang yang dihujat. Bagus itu. Saya yang dihujat. Iya. Itu buktinya di YouTube saya dihujat. Nah, naonan. Bagus itu. So, sementara kan mungkin kalau zaman baheula lebih tinggi. Iya. Di Garundung kalau zaman baheula mah. Bukan begini. Gimana? Jadilah pemimpin, Nah. jangan seperti Danas. Kumaha ta? Jangan seperti Danas. Enggeus mah Danas teh carucukan, dina dipasekna ge kudu miceunan loba nu dipikeun. Nu ka arahna naon? Sok, nu ka arahna sesana tibang saeutik. Begitu saeutik oge ku sombongna nataku. Jadilah pemimpin yang sadar akan apa yang harus dipimpinnya. Asa kasinggung abi ieu mah. Oh, tuh ka atuh. Asa kasinggung. Itu. Apunten ieu mah. Aduh. Ieu teh kumaha? Bukan mah tingkat kesadaran lah, gitu we lah. Pokoknya begitu helanya atuh dong samudayana. Share tapi do ieu mangga sok mangga nyangakeun. No copyright. Pokona mah Elha Jakaria. Iya, Sim kuring Elha Jakaria sareng Kang Fajri. Kang Fajri teh 1000 nama. 1000 nama. Aya nu nyebutkeun Ali Usman, aya nu nyebutkeun Fajri Maulana Rifai. Tapi ieu mah lanceuk urang lah. Ayo, non? Aya disebutkeun Abijara. Abijara. Oh. Banyak, tapi Banyak. jelema mangan hiji ieu tah. Mana hiji. Ari kitu rek ieu. Rek kitu ge. Heug kumaha karep. Well. Baratu Maros. Ini ada bendera, ada payung ini maksudnya apa kan ini kan kita kan di ketinggian 1200 mdpl nih. Pakai bawa-bawa payung itu buat apa? Kalau bendera kan udah biasa tuh saya lihat. Kalau payung itu adalah Simbol kepemimpinan. kepemimpinan ya. Pemimpin itu harus bisa menaungi, melindungi warga masyarakatnya. Karena di sini ada ucap, lampah, tekad paripolah. Jadi harus baik itu seorang pemimpin dan harus berdiri tegak. Ini tiangnya. Pakai tiang berdiri Ya, tegak. harus berdiri tegak seorang pemimpin. Kalau disimbolkan ke agama ini iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ya. Iman jadi suatu keyakinan, suatu kekuatan. Pemimpin itu harus kuat. Bahkan bukannya harus pemimpin saja, warga masyarakat juga harus didahulukan keimanannya dulu. Oke, sekarang untuk Bab Payung saya paham. Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Tapi jadi ada pertanyaan ini terkait situs Batu Lawang. Disebutnya situs Batu Lawang baheula di dia. Ternyata situs Kota Tangguhan. Kita tanggahan. Abah kan asli orang sini. Kan di Bukan. sini Bukan bukan. bukan asli. Bukan orang asli sini. ya? Bukan. Oh, tapi terkait penemuan ini waktu itu gimana awalnya? Awalnya kan yang menemukan itu ya Kang Fajri sama Kang Suherman itu waktu dulu itu. Abah udah di sini? Udah di sini, bahkan Abah juga ini tempat ngambil kulit lemo Abah di sini. Tapi dulu Abah nggak lihat batu-batu seperti begini. Enggak, bahkan di atas itu tempat istirahat Abah yang di batu 3, undak 7. Abah nggak lihat batu seperti begitu. Setelah beliau-beliau yang menemukan ini baru lapor ke Abah karena Abah di sini ketua RT ya. Sesepuh di sini ya langsung Abah nyurvei ke sini. Ternyata Abah juga ya heran juga gitu di sini. Karena di sini tempat kayu lemo dulunya. Tempat Abah cari kulit lemo di sini. Oke, nah ini udah 2 kejawab nih, tinggal 1 lagi. Ya. Nah kemarin kan dengar kan ada Pak KDM apa pasak dak nu ka dieu teh?
Sekda ya, sekda ya. Anu ti payun pas sekda mah. Pas sekda ya. Hari kamari mah Pak Kade emang kasuka wangi ka ditu. Tapi ngalangkung ka dieu nahan teh singgah ka situs. Maksudnya nggak mampir? Itu mampir, padahal ya tinggal hanyat. Duh, Pak. Ini direkam lagi ya? Iya, maksudnya kan dulu tuh ada Pak Sekda ke sini. Ya, Pak udah, KDM Pak juga Sekda. ke sini cuma lewat. Iya, kemarin kan ceritanya mampir di Arca juga, di SD Arca. Terus di Sukawangi, ya lewat Jalan Sari, nggak tahu berangkatnya dari lewat sini atau berangkatnya lewat Cikalong, Serius ke sini. Kalau pulangnya ke sini nggak tahu. Kok kenapa sih Bapak Gubernur ini lewat Kuta Tanggehan gak mampir dulu gitu? Saya nggak bisa jawab itu. Direkam kan nggak apa-apa. Ada apa dengan Kuta Tanggehan ini? Ampun bah. Padahal ini kan ini Ampun bah. sejarah Sunda. Ini direkam, ampun bah. Ya sudah, oke, kalau begitu berarti ya mungkin nanti ke sini. Ya mudah-mudahan saja Bapak Kadem itu bisa datang ke sini. Ya seharusnya lah sambil lewat ya kan kelewatan, tinggal naik saja ke atas nggak begitu jauh. Tapi kan ini kan situs ini kan sudah menjadi cagar budaya. Iya. Sudah ditetapkan. Ini dia nih satu prestasi dan bahwa khususnya orang Sunda, keturunan-keturunannya Iya. mual paremen obor gitu. Wah, harus bangga orang Sunda itu. Karena ya kalau yang saya temuin di beberapa literasi bahwa Sunda itu susunan dasar Sunda. Jadi memang harus diguar terus dan harus disosialisasikan. Memang dasar segala-galanya Sunda itu. Dasar agamanya sudah ada di Sunda dari dulu. Udah ketauhidannya kan. Sunda itu udah ajaran-ajaran tauhid. Karena Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal. Nah itu ketauhidan. Cuma beda bahasanya saja dengan sekarang. Oke bah, hatur nuhun ya bah ya. Sami-sami.